Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah merupakan teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun fenomena sosial. Di sini yang dimaksud dengan fenomena alam atau fenomena sosial di sini adalah hal unik yang terjadi di alam sekitar, misalnya seperti gempa bumi, kemudian kejadian-kejadian aneh yang bersifat fenomenal atau fenomenal. Di sini ada gempa bumi, pokoknya apa yang terjadi di alam. Kemudian fenomena sosial. Fenomena sosial itu terjadi di kalangan di lingkungan sosial kita, misalnya terjadinya nikah muda atau kawin muda yang terjadi di usia sekolah. Itu bisa kita angkat menjadi teks eksplanasi. Berarti proses menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alam. Kemudian tujuan teks eksplanasi yaitu anak-anakku sekalian untuk menjelaskan proses terciptanya suatu fenomena itu secara alamiah atau proses fenomena alam atau sosial itu, proses terjadinya, proses terciptanya itulah yang ditujukan oleh teks eksplanasi, biar siapa yang membaca maupun mendengar teks kita itu bisa paham tentang bagaimana proses terjadinya atau terciptanya suatu fenomena. Lanjut. Kemudian teks eksplanasi memiliki struktur. Teks eksplanasi memiliki struktur. Di antaranya anak-anakku sekalian ada 3 struktur. Di sini pernyataan umum yang merupakan identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena bisa kita katakan sebagai bagian pembuka dalam suatu teks. Pernyataan umum isinya adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena yaitu merupakan pengertian atau definisi dari fenomena itu apa. Misalnya gempa bumi adalah, kemudian menikah di usia dini adalah, dan sebagainya. Di sana ditekankan juga ada latar belakang kejadian atau latar belakang terjadinya kejadian itu apa. Itu bisa kita sebut sebagai pernyataan umum identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua yaitu merupakan urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat itu berupa proses terjadinya suatu kejadian fenomena tersebut. Di sana berisi penjelasan secara detail kronologis terjadinya fenomena itu. Ada di sini proses kejadian itu biasanya dijelaskan tentang sebab suatu kejadian, dan bagian interpretasi ini atau kesimpulan ini biasanya sebagai suatu komentar tentang konsekuensi atau akibat dari suatu kejadian. Berarti di sini kalau sebab akibat berarti proses kejadian itu sebagai sebab, kemudian akibat sebagai kesimpulan atau interpretasi. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi strukturnya terdiri dari seperti sudah jelaskan tadi, pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Kemudian yang kedua, yaitu informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau fakta faktual. Fakta faktual di sini yang kita bersama bahwa kejadian atau fenomena itu adalah merupakan suatu fakta atau kejadian yang sebenarnya yang bersifat faktual baru, bersifat ilmiah dan keilmuan, seperti sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang keempat yaitu sifatnya informatif. Berarti dia hanya sifatnya menginformasikan saja, tidak mau mempengaruhi, tidak mau memaksa pembaca atau pendengar untuk mau percaya tentang informasi itu. Karena sifatnya di sini hanya menginformasikan saja. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan square marker atau konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis atau konjungsi urutan waktu, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Terakhir, berikutnya, selanjutnya, itulah termasuk konjungsi kronologis. Baiklah, kita ke kaidah kebahasan teks eksplanasi. Kaidah kebahasan teks eksplanasi fokus pada hal umum, ya. Bukan berfokus pada partisipan, di mana kebahasaan yang ditunjukkan di sini adalah fokus pada hal umum yang akan dijelaskan, bukan partisipan atau orangnya. Misalnya dia akan menjelaskan contohnya, ya. Fokus pada hal umum, bukan fokus pada partisipan. Seperti hal umum, contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta juga udara.
Kemudian misalnya dalam fenomena sosial yaitu melalui kodenya itu atau pernikahan dininya itu yang ditekankan atau yang dijelaskan, bukan manusianya, bukan orang yang menikah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Ditekankan kalau membuat teks eksplanasi itu banyak menggunakan istilah ilmiah karena sifatnya dia faktual, fakta dan faktual. Kemudian yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Verba, kata kerja pasif dan kata kerja aktif. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi kronologis serta konjungsi kausalitas. Contohnya, konjungsi kronologis adalah konjungsi sesuai dengan urutan waktu, misalnya pertama, sebelumnya, kemudian, selanjutnya dan sebagainya. Sedangkan konjungsi kausalitas adalah sehingga, jika, bila. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Seperti yang dijelaskan di sana, di mana untuk kalimat kerja aktif dan kalimat kerja pasif atau kalimat pasif nanti akan Ibu jelaskan di belakang untuk slide selanjutnya. Kemudian yang keenam itu eksplanasi ditulis membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan itu dengan secara kausal itu adalah benar adanya. Ya, teks eksplanasi adalah suatu teks yang benar-benar terjadi dan benar tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh mencantumkan argumen di dalam teks eksplanasi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan menuju ke contoh. Sebelum ke teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi, Ibu akan jelaskan sedikit tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif, kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu tindakan. Contohnya basar menyiram tanaman. Inilah subjeknya yang melakukan suatu tindakan menyiram. Ini adalah objek yang disiram. Kemudian kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Berarti subjek inilah yang dikenai suatu pekerjaan akan pindah. Tanaman sedang disirami basar. Kalau kalimat pasif ini tidak akan menyalahi aturan kalimat. Karena tata aturan kalimat itu subjek ada di depan, predikat, kemudian objek dan sebagainya. Tapi kalau kalimat pasif, subjeknya lah yang akan menjadi penderita. Nah, demikian anak-anakku sekalian. Sekarang kita ke contoh teks eksplanasi. Kita akan membahas contoh teks eksplanasi anak-anakku. Pernyataan umum itu pembuka. Di sini adalah mengenai seperti yang dijelaskan tadi. Nah, pelangi, pengertian pengelami, identitas pengertian definisi pelangi itu apa. Nah, ini ada di sini bisa kalian jelaskan. Kemudian bisa dibaca. Kemudian, nah ini adalah semua membahas tentang definisi pelangi. Kemudian untuk selanjutnya di sini pada bagian deretan penjelas atau isi. Di sini dijelaskan tadi deretan penjelas atau isinya adalah sebab terjadinya pelangi. Terciptanya pelangi di cakrawala itu melalui 4 siklus. Nah, inilah diantaranya yaitu pembiasan sinar matahari, sebab tercipta dan sebagainya. Di sini adalah sebab terjadinya suatu fenomena. Nah, disebab dari suatu fenomena itu, nah sinilah kelihatan di sini. Nah, di sana akan ditutup oleh sebuah akibat. Akibat dari pelangi itu, akibat dari hujan ringan bersamaan. Nah, muncullah pelangi. Akibat dari yang dijelaskan di sini tadi, akibatnya di sini akan muncul pelangi. Di sini ada dalam bentuk kesimpulan. Di saat hujan ringan ini adalah kesimpulan yang bersifat interpretasi atau menjelaskan tentang konsekuensi suatu sebab. Konsekuensi suatu sebab yaitu akibat. Ya, mengerti? Ya, baiklah. Anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan Ibu tentang penjelasan Ibu tentang teks eksplanasi. Sekarang Ibu akan tugaskan kalian untuk buatlah kerangka teks eksplanasi dengan tema bebas. Silakan cari fenomena yang kira-kira kalian anggap khas, kemudian buatlah sebuah teks eksplanasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anakku sekalian, silahkan kalian subscribe, kemudian komentar biar Ibu tahu siapa yang kira-kira membuka channel ini dan membacanya dengan cara menulis nama, dan silahkan
Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar kalau kalian ada yang belum mengerti, nanti Ibu jelaskan. Like, subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.